Pernahkah kita berpikir, apa yang membuat seorang guru tetap berdiri teguh di depan kelas? Bukan sekadar profesi menjadi guru adalah tentang pengabdian, tentang etos kerja yang tak kenal lelah. Inilah cerita tentang kegigihan seorang guru yang terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Setiap pagi sebelum berangkat mengajar, Bu Kholidah memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Bukan hanya di sekolah, etos kerja dan tanggung jawab juga ia tunjukkan di rumah. Mulai dari menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, hingga mempersiapkan bekalnya sendiri. Yang Bu Kholidah ingin memastikan semua yang ia cintai dalam kondisi terbaik sebelum ia memulai hari di sekolah. Baginya, menjadi teladan bukan hanya saat berada di depan kelas. Etos kerja dan kasih sayang ia bawa ke dalam setiap aspek kehidupannya, memberi contoh nyata kepada anak-anaknya tentang makna tanggung jawab dan kepedulian. Pagi hari adalah saat yang sibuk bagi Bu Kholidah. Dengan sepeda motor, ia mengantar anaknya menuju sekolah sebelum memulai perjalanannya sendiri ke tempat ia mengabdi. Setiap pagi seperti ini penuh makna dan tanggung jawab. Perjalanan ini bukan sekadar rutinitas bagi Bu Kholidah. Ini adalah momen untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Setiap kilometer yang ia tempuh, ada doa dan harapan agar anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan memiliki etos kerja yang sama. Ayat tentang perjuangan ibu yang mengurus anaknya, Quran Surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Penjelasan. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwa ibu mengandung anaknya dalam kondisi yang lemah di atas lemah. Artinya ibu mengalami banyak kesulitan dan rasa sakit yang bertambah-tambah selama masa kehamilan hingga proses melahirkan. Setelah itu, ibu juga bertanggung jawab menyusui anaknya selama 2 tahun. Saat Bu Kholidah masuk ke dalam kelas, suasana pun berubah. Dengan penuh perhatian, ia menyapa murid-muridnya, membangun semangat mereka untuk belajar. Bagi Bu Kholidah, setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menanamkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan. Mengajar bukan sekadar menyampaikan materi bagi Bu Kholidah. Ia memahami setiap karakter anak didiknya, mencoba mendekati mereka dengan cara yang berbeda, membuat mereka merasa dihargai. Baginya, mengajar adalah tentang menyentuh hati dan memberikan dorongan agar setiap murid berani bermimpi. Hadis tentang guru yang baik. كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan. Hadis ini mendorong setiap pendidik atau pembimbing untuk mengajarkan ilmu secara bertahap, mulai dari yang paling mendasar hingga yang lebih kompleks. Seorang pendidik hendaknya memiliki sifat sabar, santun, ahli dalam ilmu agama, dan juga memiliki pemahaman yang luas. Dalam pendidikan, pendekatan yang bertahap, penuh kasih sayang,
Dan sabar sangat penting agar murid dapat menerima dan memahami ilmu dengan baik. Saat matahari mulai turun, tugas Bu Kholidah di sekolah pun selesai. Setelah seharian mengajar dan mendampingi murid-muridnya, ia bersiap pulang. Lelah mungkin terasa, tapi kepuasan batin jauh lebih besar. Setiap hari yang ia lalui di sekolah selalu punya makna. Dengan sepeda motornya, Bu Kholidah kembali ke rumah. Jalan yang sama ia lalui pagi tadi, kini ia tempuh lagi dengan perasaan lega. Di sepanjang perjalanan, ia merenungi hari yang telah ia lewati, mengingat momen kecil yang mungkin akan memberi dampak besar bagi murid-muridnya. Perjalanan pulang ini adalah waktu baginya untuk melepas penat, sekaligus menyiapkan diri untuk hari esok. Di balik rutinitasnya yang sederhana, ada dedikasi yang tulus untuk keluarga, untuk murid-muridnya, dan untuk masa depan yang lebih baik. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain